Nah, ini mungkin yang pertama bertanya saya dulu nih, Dok. Izin, Dok. Jadi kita kadang-kadang tahu kalau misalnya mie instan itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kita tetap ada keinginan untuk memakannya. Nah, ini bagaimana caranya mengontrol diri nih, Dok? Nah, kadang-kadang atau ini ya misalnya es, ada saya misalnya tidak tahan dengan es. Saya tapi ada satu waktu saya ingin sekali makan es. Nah, begitu udah makan es, ternyata memang akhirnya batuk. Saya nyesel, wah, saya besok nggak mau lagi makan es gitu. Nah, begitu sembuh, beberapa waktu kemudian saya pengen lagi makan es. Nah, ini bagaimana tips-tipsnya, Dok? Nih kan kita sudah tahu itu tidak baik, tapi kita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang bisa dokter sampaikan ke saya, Dok, untuk menanggulangi ini, Dok. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus nih, karena memang banyak dialami oleh banyak orang gitu ya. Jadi gini, Mas MC atau Akang MC. Antum namanya siapa? Novan, Dok. Novan. Oh, baik, Kang Novan ya. Jadi gini, misalkan ya, atau mungkin saya sudah, insya Allah berbaik sangka, misalkan Kang Novan sudah merasakan nikmatnya, misalkan membaca Al-Quran, misalkan lah. Membaca Al-Quran itu nikmatnya luar biasa. Ya. Dengan mungkin iramanya, tajwidnya, segala macam ya, tadaburnya, akhirnya ketika membaca Quran tersebut, mungkin berlinangan air mata, yang merasakan dosa-dosa seterusnya, kenikmatannya sudah dirasakan. Jadi sama juga dalam hati ya, hati itu ini sebelum kita bahas nanti ininya ya, hati itu juga sama. Jadi kalau kita bicara tadi tilawah Quran tadi kan, maka itu kan sebenarnya nutrisi hati gitu kan, nutrisi jiwa, ya. Nutrisi buat iman kita gitu kan. Kita baru seneng atau baru bisa melakukan itu atau merasakan itu kalau saat ini kita sudah menikmatinya. Ya. Nah, tadi ceritanya tentang bagaimana ketika ada keinginan, ya, keinginan untuk makan tadi mie instan misalkan ya, mungkin kalau di daerah Bandung mungkin ya kali ya, cilok, cireng, seblak, gitulah misalkan lah gitu ya, yang lebih merakyat gitu, ya. Nah, maka sebenarnya sama kayak itu, ya. Kenapa orang terus-menerus merasakan kenikmatan di situ? Pengen lagi, karena dia merasakan kenikmatan. Lalu terus gimana? Apa mau di-stop kenikmatan? Nggak usah, biarin aja. Ya, tapi tutup dengan kenikmatan yang lain gitu loh, yang lebih tinggi nikmatnya. Ya, dengan cara membiasakan makan sehat ya, kemudian minum sehat. Sehingga akhirnya di kenikmatan lain ini juga dirasakan yang jauh lebih buat dia itu lebih enak, lebih kenikmatan tadi itu lebih menyenangkan untuk dia daripada sekedar kenikmatan dari makan mie instan misalkan kayak begitu. Jadi harus diciptakan lagi. Dan yang kedua, ya, ketika biasanya ini yang saya dapatkan ya, masalahnya itu ada gini, kenikmatan ini katakan kenikmatan instan ya, maaf ya, misalkan ya. Nah, ini ciptakan kenikmatan yang lain, misalkan makan karedok, misalkan kenikmatan makan rujak atau makan nasi yang lain lah, itu kan bisa didapatkan. Nah, ini yang nggak ada, akhirnya terjebak di sini terus gitu loh. Yang pertama. Lalu artinya apa? Sarana prasarana untuk menciptakan kenikmatan ini itu dihilangin. Artinya ya dipaksain jangan beli mie instan misalkan di rumah. Ya, itu misalnya nggak sehat gitu kan. Dan bertemulah dengan orang-orang yang hobinya nggak makan mie instan misalkan. Itu kan juga bisa tuh, yang hobinya makan karedok misalkan, kan bisa tuh. Jadi kita harus mengatur gitu loh. Ya. Kalau nggak tuh begitu terus ya. Nggak boro-boro mencapai kenikmatan makan sehat tadi, yang punya makan nasi ini terus menerus diituin orang, bahkan iman saja, kata Nabi SAW. Nabi kan pernah bilang, iman seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul loh. Urusan iman, apalagi urusan mie instan gitu loh. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka harus dipaksain mencari yang lain gitu loh. Yang kenikmatan yang lain yang lebih baik ya, lebih tidak menyiksa diri. Dan kalau nanti kenikmatan yang di atas sudah dirasakan, maka ini udah bukan nikmat lagi, jadi neraka buat dia. Coba aja. Ya, saya kemarin bertemu dengan salah satu ustadz lah gitu kan. Terus saya bilang, Ustadz begini saya bilang. Dia bilang gitu. Akhirnya dia mulai tuh ikutin saran saya, nggak makan yang nggak sehat gitu kan. Akhirnya dia sempat cheating ya, teman-teman sekalian.
cheating dan akhirnya langsung dia ngerasain lehernya sakit, badannya nggak enak gitu. Nah itu yang kita kejar. Jadi kenikmatan semu tadi itu ya, subhanallah, dari mie instan tadi itu misalkan ya, itu berubah menjadi tanda kutip neraka buat dia. Nah gitu loh maksudnya. Jadi kenikmatan yang sebenarnya bukan kenikmatan atau masalah tadi itu bisa dihilangkan dengan kita menciptakan kenikmatan yang lain, dan akhirnya kita baru sadar, oh ini bukan nikmat tapi ini masalah gitu loh. Contoh kayak sekarang, apa dokter nggak makan mie instan? Saya makan mie instan tapi nggak mie instan biasa. Saya punya mie instan yang buat saya kalau masuk ke badan tuh relatif aman dan tubuh saya nggak nolak gitu loh. Saya punya. Akhirnya kita mencari solusi kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di Bea Cukai Bandung itu kan lagi istirahat, ayo kita itu tuh ke cilok itu enak banget gitu kan. Lalu sampaikan padanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak guyonannya gitu kan. Kan gue udah ambil setan, bukan teman kita tuh setan, bukan kan, bisikan gitu kayak gitu kan. Ayo kita ngebakso di situ, itu enak banget. Waktu dilihat micinnya 1 sendok gitu kan, pantes enak nah, gitu loh. Akhirnya jadi apa tuh namanya? Singkatan saya itu GBCV. V-nya begini. Generasi Bea Cukai Vaksin. Gitu kan. Isi otaknya kebanyakan dengan matching aja gitu kan. Akhirnya setelah susah mikir gitu loh. Susah mikir, ngantukan mulu, masuk kantor pagi-pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk. Terus kapan kerjanya gitu loh. Kebanyakan makanan nggak sehat. Akhirnya tadi kenikmatan tadi berubah ya. Jadi kurang lebih itu mungkin Kang Novan ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran, dan itu harus dipaksakan. Ya, sebagaimana mungkin orang yang sudah terbiasa misalkan untuk tahajud ya, atau sholat malam misalkan, kalau dia ketinggalan kan rasanya nyesel banget gitu loh, karena dia sudah merasakan kenikmatannya. Sama juga orang-orang yang sudah biasa hidup sehat, ketika dia cheating, oke, cheating sekali-sekali oke lah, tapi kalau cheating berulang namanya doyan gitu loh, itu bukan cheating namanya ya, gitulah. Allah.